Selamat malam. Kami dari kelompok baru yang seharusnya ada 3 orang, tetapi ternyata yang bisa itu hanya 2 orang. Dengan saya sendiri, Namira Ananda Putri, dan rekan saya, Fahrul Riza Pangestu. Dan satu rekan saya lagi, yaitu Anissa Pinastika. Di sini kami ingin mewawancarain salah satu anggota Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Haji Rusman Yakub, SPD MSI, untuk membahas tentang pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur sendiri. Kami melakukan wawancara melalui Zoom dan akan menyambungkan langsung kepada Bapak Rusman Yakub sendiri. Oke. Selamat malam Pak Rusman, kami dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya sendiri Namira Nanda Putri dan rekan saya Fahrul Riza Pangestu ingin mewawancarai Bapak tentang pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sekarang ini, terutama di daerah Kalimantan Timur sendiri. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, apa akibat yang Bapak rasakan tentang pandemi ini yang sudah terasa sekali oleh Bapak? Baik, terima kasih atas keinginan untuk mewawancarai saya pada malam hari ini. Pertanyaannya tadi, kalau kita melihat keadaan atau kondisi saat ini di Kalimantan Timur, sejak mewabahnya COVID-19 di Kaltim pada awal Maret 2020, hingga saat ini memang sangat terasa. Meskipun Kalimantan Timur itu tidak masuk atau tidak sampai dilakukan yang namanya PSBB, pengetatan sosial berskala besar. Kaltim itu statusnya sampai hari ini hanya sebagai daerah provinsi atau provinsi yang KLB, keadaan luar biasa dampak dari pandemi COVID-19. Jadi Kaltim itu tidak menerapkan yang namanya PSBB. Kenapa tidak menggunakan PSBB atau tidak melaksanakan PSBB? Karena dari kriteria dan persyaratan untuk menjadi diterapkannya atau diberlakukannya PSBB itu, Kaltim belum masuk semua kategori yang dipersyaratkan. Karena kenapa? Tingkat kematian masih relatif sangat terkendali. Artinya hingga saat ini jumlah korban yang meninggal akibat pandemi itu di Kaltim itu hanya 2. Jika dilihat dari sejak awal Maret pandemi mewabah di Kaltim hingga saat ini, korbannya hanya 2. Tapi bukan berarti bahwa kita menghilangkan tingkat kewaspadaan, tetap dengan kewaspadaan. Dampak lain yang ditimbulkan dengan ini, tentu kita semua tahu bahwa dengan diterapkannya hanya pada level KLB sekalipun, tentu dampaknya sudah banyak. Apa itu? Karena tetap memberlakukan yang namanya social distancing dan physical distancing, di mana awal-awal merebaknya wabah pandemik ini, wabah corona ini, itu hampir juga semua masyarakat dihimbau untuk lebih baik di rumah. Nah, resikonya karena
hampir semua aktivitas itu lumpuh atau tidak bergerak, maka mau tidak mau semua aspek kehidupan akhirnya stagnan. Seperti misalnya ekonomi, aktivitas kerja, pekerjaan di kantor, baik swasta maupun pemerintah itu semua akhirnya dialihkan ke rumah, termasuk sekolah sekalipun. Dengan dirumahkannya semua aktivitas kantor dan sekolah, maka itu dengan sendirinya akan melahirkan dampak ekonomi. Maka yang terasa sekali adalah lahirnya banyak orang miskin baru yang muncul di kemudian, atau yang sering disebut dengan OMB. Nah, apa yang timbul, kriteria-kriteria yang masuk dalam OMB itu adalah misalnya banyaknya karyawan-karyawan perusahaan yang tadinya bekerja akhirnya dirumahkan sampai kepada tingkat PHK. Lalu yang kedua, buruh-buruh harian lepas misalnya, yang tadinya harus bekerja di luar karena ada corona akhirnya tinggal di rumah. Nah, dampak yang timbul dari situ maka melahirkan ketidakmampuan ekonomi karena hilangnya pendapatan. Dengan hilangnya pendapatan, maka dengan sendirinya kemampuan untuk daya beli pasti juga melemah. Daya beli tidak ada, maka pasti ujungnya adalah terjadi kemiskinan baru. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, dampak yang terasa adalah selain ekonomi juga terkait dengan persoalan sosial. Maka itu di Kaltim ada 3 program yang kita untuk mengantisipasi itu semua, maka pemerintah Provinsi Kaltim memfokuskan 3 hal. Pertama adalah penanganan di bidang kesehatan, kedua memberikan bantuan sosial masyarakat atau program jaring pengaman sosial, dan yang ketiga adalah recovery ekonomi, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, karena itu yang paling yang paling rentan terkena dampak COVID-19 itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan tidak hanya itu, sampai kepada perusahaan menengah juga mengalami persoalan. Maka itu belum lagi misalnya destinasi pariwisata semuanya tutup, tidak ada yang bisa berjalan. Kemudian tempat ibadah juga ditutup, sehingga hampir semuanya aktivitas itu dilaksanakan di rumah yang mestinya di luar. Itu dampak yang dirasakan selama diterapkan KLB di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini. Meskipun saat ini sudah mulai ada relaksasi, sudah mulai ada tahapan-tahapan untuk menuju kehidupan normal baru. Meskipun Kaltim sendiri itu belum bisa atau belum masuk kriteria untuk bisa melakukan yang namanya new life normally, atau kehidupan sosial baru, kehidupan normal, hidup normal baru. Karena kenapa? Di Kaltim itu rasio antara yang terpapar dengan tingkat penularan itu masih di atas 1, atau yang disebut dengan rumus RO-nya masih di atas 1. Kaltim itu masih 1,2. Misalnya kalau saya terpapar, terkena positif gitu,
saya berpotensi melahirkan penyebaran di atas satu atau lebih dari satu orang, sehingga rasio itu belum memenuhi kriteria untuk dilakukan relaksasi menuju kehidupan normal baru. Nah, sehingga di Kaltim, mahasiswa perguruan tinggi, kemudian SMK, SMA, sampai pada leveling PAUD atau TK itu belum bisa dilakukan learning at school atau kembali belajar di sekolah. Oke, saya kira itu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi begini. COVID-19 ini sampai hari ini, menurut ilmu kesehatan dan menurut para pakar ahli ahli pandemiologi itu menyebutkan bahwa COVID-19 ini tidak prosesnya panjang. Dan bahkan untuk menemukan vaksin sekalipun, itu sampai hari ini belum ada yang menemukan vaksinnya. Dan diperkirakan untuk sampai ketemu vaksin yang memang betul-betul 100% bisa mengatasi COVID-19 ini, diperkirakan paling cepat 1 tahun sampai 2 tahun baru bisa. Itu artinya virus Corona-19 ini sampai hari ini masih mewabah. Nah, masalahnya sekarang apakah kita harus tetap berdiam diri, apakah kita harus masih tetap takluk dengan virus corona ini? Maka yang harus kita lakukan kemudian adalah bagaimana kita tetap bangkit dan bersemangat untuk tetap bekerja, tetapi tingkat kewaspadaan kita tetap harus kita jaga, yaitu yang disebut dengan hidup berdampingan atau bersahabat dengan corona. Bagaimana caranya? Caranya adalah aktivitas tetap jalan, ya, kegiatan-kegiatan kita tetap jalan, tetapi pada saat yang sama protokol COVID-19 itu tetap juga kita jalankan supaya kita bisa hidup berdampingan atau bersahabat dengan corona. Karena kenapa? Menurut para ahli pandemi itu sudah menyebutkan bahwa sesungguhnya COVID-19 itu tidak seganas dengan virus-virus sebelumnya yang ditemukan seperti SARS dan lain sebagainya. Nah, jadi virus Corona 19 ini, COVID-19 ini sebetulnya proses untuk sampai menuju kematian itu lama. Hanya masalahnya COVID-19 ini tingkat percepatan penularannya yang cepat. Nah, itu artinya COVID-19 ini kehebatannya itu adalah sangat cepat menular atau berpindah karena apalagi kita manusia, karena melalui interaksi berjabat tangan, kemudian cipika-cipiki misalnya, kemudian memegang tempat-tempat yang memang rentan dengan itu, maka itu bisa cepat menular. Tetapi dalam proses menuju kematian misalnya itu sesungguhnya tidak terlalu mengerikan. Cuma selama ini kadang-kadang kita informasi tentang COVID Corona ini seolah-olah mengerikan. Nah, oleh karena itu
ya meskipun memang tetap juga mengerikan, tetapi menurut saya adalah kadang-kadang kita terlalu didramatisir tentang corona ini, akhirnya orang parno gitu. Nah, maka itu solusinya untuk menghadapi corona ini, maka kita tetap harus melaksanakan secara ketat yang namanya protokol COVID-19 itu. Apa itu? Pakai masker kalau keluar rumah, harus sering mungkin melakukan cuci tangan, kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lain minimal 1,5 meter, kemudian menghindari berkumpul di tempat kerumunan dan lain sebagainya. Nah, sehingga pemerintah ini mestinya memang harus melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan namanya protokol COVID-19 ini. Karena kenapa? Masyarakat kita sendiri masih banyak yang belum memahami prosedur atau apa saja yang termuat di dalam protokol COVID itu. Nah, maka itu kita di Kalimantan Timur itu khususnya tugas saya selaku anggota DPRD Provinsi Kaltim itu Komisi 4, karena komisi saya memang membidangi kesehatan, maka kami minta betul kepada pemerintah Provinsi Kaltim supaya kalau kita mau menuju pelaksanaan yang namanya kehidupan normal baru, maka terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi tentang protokol COVID itu, supaya masyarakat memahami betul. Karena agak lucu, masyarakat diberi sanksi bagi yang tidak melaksanakan protokol COVID, tetapi masyarakat tidak pernah diberitahu apa itu protokol COVID, syaratnya apa. Maka itu tidak fair namanya. Nah, kalau disosialisasi, masyarakat sudah diedukasi, masyarakat sudah diarahkan, diajari, diberi pemahaman, kemudian masih juga nantinya ke ini tidak mengindahkan atau bandel, maka baru dikenakan sanksi. Nah, kan lucu kalau misalnya belum dikasih tahu, belum apa-apa sudah dikasih sanksi. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa masyarakat berkelahi dengan aparat di lapangan, misalnya dengan polisi, dengan tentara. Kan kasihan tentara kita, polisi kita, ujungnya berkelahi dengan rakyatnya sendiri hanya gara-gara protokol COVID-19 itu. Padahal pemerintah sendiri yang keliru karena tidak melakukan sosialisasi yang masif kepada publik. Nah, jadi begitu. Jadi kembali ke pertanyaan Anda tadi, bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau hidup di tengah pandemi seperti ini, yaitu tadi, tetap kita bekerja, tetap kita keluar rumah beraktivitas, tapi kalau dulu kita ogah-ogahan semaunya, seenak-enaknya, sekarang tidak. Kita harus belajar membiasakan diri, membudayakan pakai masker, membudayakan cuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan new life normally. Artinya kehidupan normal baru. Nah, kita berharap new life normally ini menjadi karakter baru, menjadi budaya baru di dalam kehidupan masyarakat kita. Ini momentum sebetulnya. Momentum bagi bangsa ini, manfaat yang bisa kita dapatkan dari COVID ini, karena inilah cara Tuhan sebetulnya, cara Allah mengatur kita untuk kembali kepada perintah agama yang namanya hidup sehat, yang namanya hidup bersih. Kan dari dulu agama mengajarin kita aja sebagai penganut agama itu yang bandel gitu. Ya kan? Pulang nggak mau cuci tangan,
habis ke ini tidak mau mandi dan lain sebagainya. Padahal Islam sudah sangat mengajarkan kepada kita bersih itu adalah bagian dari iman. Nah itu. Nah kita seringkali melanggar, maka itulah Allah menurunkan yang namanya corona, meskipun corona ini bisa saja buatan manusia gitu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam menghadapi kondisi khususnya new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di pandemi ini, Bapak? Ya. Jadi pertama, yang harus dilakukan oleh kita semua, terutama pemerintah, karena pemerintah itu adalah punya tanggung jawab sosial. Pemerintah itu dimandatir oleh rakyat, karena pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Kenapa ada pemerintah? Karena rakyat yang meminta pemerintah itu, yang menunjuk pemerintah itu kan adalah rakyat, mandatori sifatnya. Maka itu pemerintah ini betul-betul mengedukasi rakyat, mengajari rakyat, membimbing rakyat, kemudian mendidik rakyat, membangun kultur baru dengan cara tadi. Protokol COVID itu betul-betul setiap masyarakat itu mengerti bagaimana caranya kalau mau naik angkot atau kendaraan umum, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, kemudian bagaimana nantinya misalnya kalau mau ke mall, apa yang harus dilakukan, kalau masuk di tempat umum itu bagaimana caranya, masuk dulu seperti apa, kemudian pulang seperti apa, dan di dalam situ selama di mall itu seperti apa, itu semua ini diatur di situ. Nah, itu kan tidak mungkin masyarakat tiba-tiba tahu itu kalau nggak ada sosialisasi. Nah, jadi masyarakat itu harus dibimbing, masyarakat itu harus diajari, masyarakat harus diedukasi, diberi informasi. Bagi siapa yang memberi informasi? Pemerintah. Dengan cara apa? Pemerintah kan punya perangkat, pemerintah kan punya sarana, pemerintah punya media, misalnya kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi. Inilah yang harus, nih kalau dulu zaman saya dulu, kayak itu ada namanya Departemen Penerangan. Inilah yang siaran keliling keluar-keluar ke seluruh pelosok-pelosok, begini caranya kalau kita ke mall, begini caranya kalau kita ke terminal bus, begini caranya kalau kita ini. Jadi dituntun, termasuk nanti kalau sekolah-sekolah itu mulai buka, kalau dari rumah ke tempat ke sekolah, bagaimana caranya, apa yang disiapkan, anaknya pakai masker dulu, kalau dia pakai angkot, begitu dia naik angkot, dia jaraknya duduk di dalam angkot itu diatur dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kehidupan normal baru. Gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaannya sudah itu saja Bapak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Namira. Mungkin semua pertanyaan yang kami sudah sampaikan sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi Bapak Rusman. Semoga ilmu dan informasi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang melihat hasil interview kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dengan ini saya tutup interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat melaksanakan hidup normal baru.